Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua. Kita ketemu lagi di ibadah online. Semuanya udah gak sabar kan nungguin hari Minggu? Ya, karena kita bisa beribadah bersama. Terima kasih buat adik-adik yang sudah membantu Cici membuka ibadah kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, minggu ini sudah minggu kedua di bulan Januari ya, di tahun 2021. Tentunya kalian harus lebih semangat ya, dan harus lebih baik lagi dalam segala hal. Ya, sekarang kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu nih. Kalian tahu nggak pemanasan? Ya, kita gerak-gerak sedikit dulu supaya badannya tidak kaku. Ya, kalian biasa juga dilakukan di sebelum berenang atau olahraga yang berat. Oke, siap? Bisa nggak nih pemanasannya pakai lagu? Kepala, pundak, lutut, kaki. Pernah dengar lagu itu? Bisa ikutin kata-kata Cici ya, dengerin yang Cici ucapin. Kalian pegang tubuh kalian sesuai yang Cici ucapin. Oke, siap semuanya? Ya. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata. Nah, siapa yang pegang telinga kayak Cici? Salah. Yang benar tadi apa Cici ucapin? Mata. Oke, ada yang salah nggak? Oke, sekali lagi ya. Siap? Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata. Siapa yang pegang mulut juga kayak Cici? Salah lagi nggak? Oke. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Tubuhku memuji. Semuanya bisa? Oke, siap-siap ya. Jadi ada teman kalian yang akan memimpin lagu ini. Oke, siap ya. Mari kita memuji Tuhan. Mataku melihat kebaikan Tuhan, telingaku mendengarkan firman Tuhan, hatiku menyanyi memuji Tuhan.
kita sudah memuji Tuhan, berarti hidup kita juga harus menjadi terangnya Tuhan. Kita menyanyi lagu mau jadi terang. Ini udah bisa kan? Siap-siap ya. Mau jadi terang, mau jadi terang, mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, mau jadi terang, mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Tetap semangat nyanyinya ya. Nyanyi lagi ya. Mau jadi terang, mau jadi terang, mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Mau jadi terang, mau jadi terang, mau bersinar dalam gelap. Mau jadi terang, mau jadi terang, bersinar bagi Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Dalam perkataanku, dalam tiap tingkah lakuku, dalam segala perbuatanku, pancarkan terang Tuhan. Pancarkan terang Tuhan. Ya, semuanya hebat. Nah, sekarang kita mau apa? Ya, dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, matanya, telinganya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sungguh-sungguh ya. Kita menyanyikan lagu firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan, berkati Cici Koko yang akan membawakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik. Pagi ini Cilala akan membawakan firman Tuhan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Yuk kita dengar baik-baik ya. Bait Allah adalah tempat ibadah orang Yahudi. Jadi Bait Allah itu seperti gereja di zaman sekarang, yaitu tempat beribadah seperti gereja kita. Nah, setiap pagi ada seorang lumpuh
yang dibawa oleh teman-temannya duduk di depan bait Allah itu. Jadi deket bait Allah. Nah, teman-temannya tuh nolong orang lumpuh ini karena orang lumpuh kan nggak bisa jalan ya. Jadi teman-temannya nih nolongin dia dari rumahnya sampai ke dekat bait Allah, terus didudukin lah orang lumpuh itu di situ. Nah, kira-kira ngapain ya orang lumpuh itu duduk dekat bait Allah? Oh, ternyata dia itu menjadi pengemis. Tiap-tiap hari dia meminta-minta kepada orang, "Pak, Bu, tolong saya, Bu, berilah saya belas kasihan. Saya belum makan." Nah, orang lumpuh ini menjadi pengemis di dekat bait Allah itu. Nah, kira-kira enak gak jadi pengemis itu? Gak enak ya. Jadi pengemis tuh gak enak. Karena apa? Hanya mengandalkan belas kasihan orang, minta-minta sama orang. Sebagai orang dewasa, ya, setiap orang itu harus bekerja. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang, supaya dengan uang itu dia bisa beli makanan, bisa beli pakaian, dan bisa beli segala hal yang dibutuhkannya. Seperti orang tua kalian, setiap hari kan papa atau mama kalian pergi bekerja. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan uang, sehingga dengan uang itu mereka bisa beli makanan, bisa beli minuman, bisa beli pakaian, bisa bayar uang sekolah kalian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi kalian juga kalau sudah besar, kalian juga harus bekerja, jangan minta-minta. Nah, tapi kenapa orang lumpuh ini kok mau ya minta-minta? Padahal menjadi pengemis itu adalah pekerjaan yang tidak menyenangkan. Nah, ternyata orang lumpuh ini udah berusaha mencari pekerjaan, tapi dia nggak dapet. Kenapa nggak dapet? Karena kakinya lumpuh, jadi dia susah untuk bergerak. Boro-boro bisa bekerja, untuk menggerakkan badannya dia aja udah susah. Pada suatu hari, datanglah Petrus dan Yohanes untuk beribadah di bait Allah itu. Dan pada saat Petrus dan Yohanes itu melewati orang lumpuh ini berteriak, "Pak, berilah saya belas kasihan. Saya belum makan, berilah saya uang, berilah saya makanan." Nah, Pak Petrus dan Pak Yohanes ini melihat ke arah orang lumpuh ini. "Saya tidak punya emas atau perak, tetapi apa yang saya punya akan saya berikan kepada kamu." Kemudian Petrus berkata, "Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Kemudian Pak Petrus membantu orang lumpuh ini untuk berdiri. Kemudian habis berdiri, dia membantu orang lumpuh ini untuk berjalan. Dan wow, puji Tuhan, orang lumpuh ini bisa melangkahkan kakinya. Dan bahkan dia bisa mencobanya sendiri, dia bisa berjalan. Dan kemudian orang lumpuh ini, aku bisa berjalan sekarang. Dia mencoba untuk berlari, ternyata dia bisa berlari. Dia mencoba untuk berlompat, dia bisa untuk berlompat. Wah, orang lumpuh ini sangat senang, sangat gembira. Dan dia memuji-muji Tuhan. Dia bilang, "Terima kasih Tuhan Yesus, karena saya sudah sembuh. Saya mendapatkan mujizat dari Allah." Kemudian orang lumpuh ini mengikuti Petrus masuk ke dalam bait Allah itu. Dan dia berdoa dan juga beribadah. Nah, di dalam bait Allah itu orang-orang banyak melihat orang lumpuh ini dan mereka sangat takjub. Mereka sangat terheran-heran. Mereka sangat kagum. Orang lumpuh ini
mendapatkan mujizat dari Tuhan. Orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka semua memuji-muji Tuhan, mereka berterima kasih atas mujizat yang sudah Tuhan berikan bagi orang lumpuh ini. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, kepada kalian, kepada Cici Lala juga untuk mau percaya dan berbuat baik. Ya, seperti yang dilakukan oleh Petrus, di mana dia mau berbuat baik dengan cara berdoa untuk orang lumpuh ini, sehingga orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi kalian juga dalam kehidupan kalian sehari-hari, mungkin ada pada saat kalian sakit, atau mungkin pada saat mama papa kalian sakit, atau oma-oma kalian sakit, atau teman-teman kalian sakit, atau kakak adik kalian sakit, kalian bisa untuk berbuat baik dengan cara berdoa bagi mereka. Dan kalian harus percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan. Saatnya kita baca ayat hafalan. Ayat hafalan kita adalah Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi ya teman-teman. Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Ikuti Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh belajar untuk percaya dan untuk mau berbuat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Di sini aku mau ngingetin kalian untuk memberikan persembahan di amplop atau kotak persembahan di rumah kalian. Atau bisa menggunakan QR code dengan dibantu oleh orang tua. Juga nomor WA di bawah ini untuk kalian yang ingin memberi kesaksian atau ingin minta didoakan ya teman-teman. Jangan lupa juga memfollow Facebook dan Instagramnya Live Kids serta di subscribe channelnya Live Kids. Terima kasih. Sekian Kids News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Live Kids, kalian apa kabar? Pasti sehat-sehat semua dong. Gak kerasa ya, kita sekarang udah memasuki tahun 2021. Nah, bulan depan kita akan ada kenaikan kelas di Live Kids. Sebelum itu, mari kita dengarkan kesan dan perasaan dari teman-teman kita yang akan naik ke kelas pertama. Halo, namaku Jemima. Aku dari kelas kanak-kanak pagi. Aku senang sekali bisa ikutan Live Kids di GSJ Bethlehem. Tapi sekarang aku lebih senang lagi karena aku mau naik kelas ke kelas pertama. Aku udah gak sabar ketemu Cici Koko yang baru dan teman-teman yang lebih banyak lagi. Aku akan lebih rajin lagi membaca Alkitab, lebih rajin lagi memuji Tuhan, dan lebih rajin berdoa. Aku udah gak sabar untuk naik ke kelas pertama. Sampai jumpa teman-teman. Halo Cici-Cici dan Koko-Koko. Kesan-kesanku di kelas kanak-kanak SIM 3 adalah saya merasa senang diajarin dengan Cici dan Koko. Mereka mengajariku berdoa, bernyanyi, menari, belajar, membuka kitab, lalu mengajariku untuk menghafalkan ayat hafalan dan mengajariku setia di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Halo, nama aku V dari kelas kanak-kanak sore. Pesan aku dari kelas kanak-kanak sore adalah aku senang banget belajar di kanak-kanak sore karena aku bisa belajar firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang aku udah semangat masuk ke kelas baru. Aku sudah semangat melihat Cici Koko yang baru. Semoga semangat ya kalian. Dadah. Saya selama mengikuti kelas kanak-kanak senang sekali. Koko Cicinya baik-baik dan di kelas kanak-kanak aku bisa belajar mengenal firman Tuhan. Di sini aku bisa berkreasi, bercerita, menyanyi bersama teman-teman dan juga Cici Koko. Makasih Cici Koko sudah sabar membimbing aku. God bless you. Dari teman-teman kita yang akan naik ke kelas pertama. Kalau kalian bagaimana? Pasti sama-sama excited dong untuk naik ke kelas pertama. Jangan lewatkan untuk Living Word Kids yang akan dibagikan tiap hari Kamis jam 10 pagi di YouTube channel Live Kids Bethlehem. Sekian untuk pengumuman Live Kids minggu ini. Adik-adik harus tetap semangat, apalagi di awal tahun ini, untuk tetap belajar dan terus berdoa. Jangan lupa adik-adik untuk terus selalu mengandalkan Tuhan di setiap aktivitas yang adik-adik lakukan. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. See you adik-adik Live Kids and God bless you.